Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tahirin wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah teriring doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama sambil menghafalkan, kita memanjatkan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Doa selamat bersama-sama kita awali dengan a'udzu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu silakan dibuka kitabnya, halaman 13, hadis nomor 102. Halaman 13, hadis nomor 102. Idza aradallahu biqaumin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza, apa artinya idza? Apabila. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ketua DKM menyelenggarakan pengajian. Jadi jamaahnya sudah bisa menerjemahkan kitab Mukhtarul Ahadits, tahu artinya idza, yaitu apabila. Aroda, coba kakak-kakak yang dekat adik-adik kecil mohon dibantu. Aroda artinya menghendaki. Aroda yuridu irodatan. Maka ada sifat di antara sifat wajib Allah yang 20, ada di antaranya adalah iroda. Irodah artinya menghendaki. Aroda ini kalau dilihat dari segi struktur katanya, itu di awalnya tidak ada alif lam. Aroda, tidak al-aroda, tidak aroda. Kemudian di akhirnya juga tidak ada tanwin. Tanwin itu yang barisnya 2. Tidak arodan, tidak arodin, juga arodun. Aroda saja. Ya, rumusnya dalam bahasa Arab, kalau kalimat atau kata di awalnya tidak ada alif lam dan di akhirnya tidak ada tanwin, itu jenisnya adalah kata kerja. Jadi ini jenisnya jenis kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab kata kerja itu disebutnya fi'il. 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 Kemudian kalau kata kerja harus ada pelakunya. Pelaku bahasa Arabnya fa'il. Kalau fi'il harus ada fa'il. Apabila menghendaki, siapa yang menghendakinya? Allahu, Allah. Berarti pelaku dari menghendaki, yang menghendakinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dalam struktur kata dalam bahasa Arab disebutnya pelaku daripada aroda. Atau pelaku itu bahasa Arabnya adalah fa'il. Maka Allahu adalah fa'il daripada aroda. Oleh karena itu setiap fa'il atau setiap pelaku harus memakai baris dhamma. Dhamma itu yang huruf baris U di akhir. Maka dibacanya Allahu, aradallahu. Tidak boleh aradallaha atau aradallahi. Harus aradallahu. Kenapa Allahu harus dhamma? Karena Allah di sini menjadi fa'il, menjadi pelaku daripada aroda. Beda dengan kalimat lain, Bismillahi atau A'udzu billahi.
Allahnya pakai kasroh. Atau inna lillahi itu pakai kasroh. Kalau di sini aradallahu ujungnya hu. Kenapa demikian? Karena dia menjadi Allah di sini menjadi fa'il dari aroda atau menjadi pelaku. Gak apa-apa Bapak Ibu gak paham juga ya. Ini yang penting. Target saya sederhana. Targetnya minimal Bapak Ibu gendang telinga kita pernah mendengar fa'il, pernah mendengar fi'il. Oh ada, kalau tidak ada alif sama tanwin itu berarti fi'il. Pernah dengar aja, nggak paham juga nggak apa-apa. Lagian kalau paham semua ya ngalahin. Begitu. Idza aradallahu apabila Allah menghendaki. Siapa? Allah Ta'ala. Biqaumin terdiri dari dua kata. Bi dengan kaumin. Bi kepada atau dengan, kaumin suatu kaum. Itu dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Kalau kalimat atau kata diawali dengan bi, kesananya pasti kasroh, pasti i. Kalau ada bi-nya itu pasti kesananya i. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Ada juga orang habis pidato wa billahi at-taufiq wal hidayah. Atau awal surat bismi. Bismi kasrohnya itu kan ada bi. Biqaumin kepada suatu kaum. Su'an keburukan. Su'an itu keburukan. Beda apa suwe? Su'an keburukan. Maka suka ada kita dengar su'ul khotimah, buruk akhirnya. Ja'ala Allah jadikan. Ini juga ja'ala di awalnya tidak ada alif lam, di akhirnya tidak ada tanwin. Itu ja'ala. Berarti ja'ala ini kata kerja, fi'il. Kalau kata kerja harus ada pelakunya. Ja'ala maka menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Maka Allah menjadikan. Amrohum terdiri dari dua kata, amro dengan hum. Amro urusan, hum mereka. Merekanya siapa? Kaum, suatu kelompok umat. Ila mutrafihim, ila kepada. Mutrafihim terdiri dari dua kata, mutrafi dengan him. Mutrafi asalnya mutrafina, karena digabung dengan kata ganti yaitu him, maka naknya dibuang menjadi mutrafihim. Artinya mutrafihim itu orang-orang kaya di antara mereka. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada, apabila Allah menghendaki. Ulangi. Idza arada, apabila menghendaki. Allahu, Allah Ta'ala, biqaumin, kepada suatu kaum. Su'an
urusan mereka ila mutrafihim, kepada orang-orang kaya. Idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, apabila Allah menghendaki akan terjadinya keburukan-keburukan pada suatu kaum, maka apa? Ja'ala amrahum ila mutrafihim, Allah jadikan, Allah serahkan urusan kaum itu semua dipegang oleh orang-orang kaya. Hadis ini kalau dalam bahasa dan bagian kita manusia adalah akan bermakna apabila urusan umat, apabila urusan-urusan umat, urusan-urusan kaum, urusan-urusan manusia, semuanya ini semuanya sudah dipegang oleh orang-orang kaya, maka itu pertanda akan munculnya berbagai macam keburukan. Kalau segala urusan yang ada di masyarakat tersebut semua dipegang oleh orang-orang kaya, maka itu akan muncul keburukan-keburukan. Keburukan-keburukan itu diantaranya yang pertama akan menimbulkan, memperbanyak, menambah jumlah pengangguran dari orang-orang miskin. Menambah jumlah pengangguran dari kalangan orang-orang miskin. Kenapa orang miskin jadi pada nganggur? Karena pekerjaan orang miskin diambil oleh orang kaya. Orang miskin gak punya kerjaan lagi. Ya Allah. Salah satu contoh kecil-kecilan. Dulu waktu saya kecil itu, yang kuli macul itu orang miskin. Kalau Bapak masih pernah tinggal di kampung itu, yang punya sawahnya orang kaya, yang kuli maculnya orang miskin. Saya ingat tuh, kalau kakek lagi jalan macul, punya orang-orang macul itu ada 15 orang, pada semangat. Orang-orang miskin pada dapat rezeki dari macul. Kemudian berubah zaman, yang kuli macul bukan orang miskin, yang kuli macul orang kaya, beli mesin. Mesin apa namanya? Nah begitu. Jadi macul di sawah sekarang bukan oleh orang miskin yang kuli macul, yang kuli macul orang kaya. Itu yang biasa sawah dipacul, dicangkul oleh 15 orang, sekarang dikerjakan oleh hanya 2 orang. Selesai. Semula dikerjakan oleh 15 orang, sekarang cukup oleh 2 orang. Pertanyaannya, yang 13 orang yang tadinya kuli macul ngapain sekarang? Iya. Kenapa demikian? Karena orang kaya ngikut kuli macul. Akhirnya apa? Orang miskin pada nyari kerjaan yang lain apa saja. Akibatnya sekarang, generasi sekarang susah nyari orang macul. Susah ujung-ujung. Orang miskin udah pada ogah macul, nggak ada yang mau nyangkul. Kenapa demikian? Jadi awalnya begitu. Ini. Dan memang zaman, dasar zaman tidak bisa dihindari untuk sampai kepada kehancuran. Emang zaman harus kiamat, emang zaman bakal hancur. Ya orang mikirnya efektif juga. Daripada nyuruh 15 orang tukang macul, mendingan pakai mesin 2 orang selesai. Upahnya lebih hemat, waktunya lebih cepat. Emang zaman harus hancur Bapak. Diarahkan, nggak bisa kekal alam ini. Itu dari macul.
Kemudian waktu saya kecil itu kan kita punyanya sawah, nanam padi di sawah, panen, dibawa ke rumah. Kalau kita pengen beras itu nyuruh numbuk padi. Siapa yang disuruh numbuk padi? Orang-orang miskin. Orang miskin pada numbuk padi. Kalau siang mereka macul, kata, "Mang, kalau numbuk padi, ntar aja malam ya, habis isya." Numbuk padinya habis isya, siang macul, malam numbuk padi. Upahnya apa? Beras, Pak. Dapat 1 liter, 2 liter, dirawat orang miskin. Itu orang-orang miskin pada kuli numbuk padi. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Nah kemudian yang kuli numbuk padi berubah, bukan orang miskin, orang kaya, pakai mesin giling, pakai mesin giling. Jadi orang miskin yang tadinya kuli numbuk padi nganggur. Kenapa demikian? Upahnya diambil oleh orang kaya yang kuli numbuk padi pakai mesin penggilingan. Dan itulah zaman yang ada. Emang jadi banyak keburukan-keburukan, ujung-ujungnya yang punya upah kuli numbuk padi bukan orang miskin, orang kaya. Yang akhirnya orang miskin juga mau numbuk padi ngupahin sama orang kaya. Ya Allah. Inilah realita yang ada. Ternyata oleh Nabi sudah diprediksi dari 15 abad yang lalu, apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka Allah jadikan urusan-urusan masyarakatnya, urusan orang-orang kampung itu, urusan orang manusia itu diserahkan oleh Allah kepada orang-orang kaya. Kuli macul, kuli numbuk padi. Kemudian ada lagi Bapak, dulu sampai sekarang juga masih ada sisa-sisanya. Yang kuli nyuci itu, mohon maaf dengan segala hormat, yang kuli nyuci itu orang miskin. Kuli nyuci, kuli gosok, sampai ada sekarang, masih ada di tetangga saya. Mbak, teman biasa Pak Ustaz, kuliah. Maksudnya kuliah tuh kuli nyuci. Emang satu hari berapa rumah? Ya satu hari paling 2 rumah kan? 2 rumah. Ada yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya lumayan lah, alhamdulillah. Bisa buat bayar kontrakan, bisa anak sekolah dari kuli nyuci. Sekarang sudah mulai yang kuli nyuci bukan orang miskin. Yang kuli nyuci mulai orang-orang kaya. Namanya apa? Ternyata kalau kita lihat hadis ini ada pertanda kurang baik, Pak. Idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, ja'ala amrahum ila mutrafihi. Allah jadikan urusan mereka kepada orang-orang kaya, dipegang oleh orang-orang kaya. Ya Allah, untung aja Bapak, tetangga-tetangga saya masih mau mempekerjakan si mbak-mbak, mohon maaf ya, Mbak, atau dia kunci, kuli nyuci, kuli mau gosok, alhamdulillah. Kalau semua udah ke laundry, ya yang tadinya kuli nyuci, kuli gosok nggak kebagian. Ya Allah, itu urusan kerjaan diambil alih, kerjaan orang miskin diambil alih oleh orang-orang kaya, mengakibatkan seperti itu. Ya tapi kan Ustaz, kalau laundry lebih iya, emang zaman ujung-ujungnya kehancuran zaman tidak bisa dicegah. Kiamat pasti terjadi. Dari segala aspek akan mengarah kepada akhir zaman. Dari segala urusan akan mengarah kepada berakhirnya zaman ini dengan keburukan dan kerusakan. Itulah namanya kiamat.
Itu dari segi kuli, nyuci, dari kerjaan. Kemudian bapak-bapak, alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Zaman dulu yang pada dagang kopi di pinggir jalan, yang pada dagang kopi itu orang-orang miskin. Pada jualan kopi, jualan apa, ya. Dulu, sehingga saya ingat tuh, bapak-bapak di pos pengumuman dulu habis subuh tuh, mampir pada Kongko di tukang kopi. Kongko, kadang-kadang ya emang tukang kopinya juga kenal jamaah masjid. Gua ngutang dulu ya, beres dah. Kalau yang dagang kopinya orang miskin, ini yang ngopinya juga pengen ngopi tapi kagak punya duit, masih bisa ngutang. Sampai iya dah, beres aja, kalem aja, kalem. Sambil bawa goreng uli 3 mah, diteng-teng, dikasih ke bininya. Yang dagang kopinya orang sederhana, yang ngopinya juga orang sederhana. Akhir-akhir ini yang dagang kopi, yang jualan kopi bukan orang miskin, orang-orang yang kopinya aja segelas kecil 16.000, kopi gayung. Mas ya? Saya lihat ada 3G kopi, mantep ini. Iya gak apa-apa. Tapi bedanya begitu. Kalau kita ngopi di orang sederhana bisa ngutang, kalem beres. Kalau di kafe kagak bisa ngutang. Kagak, beneran kagak bisa ngutang. Kecuali kenal sama yang punya kafenya. Kenal. Kata yang kasirnya, Mas, itu katanya mau ngutang. Siapa? Ya Allah Pak Ustaz. Ya gak usah. Ujungnya mau ngutang kagak jadi ngutang, jadi gratis. Saking kenalnya aja. Karena nanti pinggir masjid ada kafe baru. Nanti launching kapan? Ya, boleh nanti syukurannya malam Jumat. Dari sini ngopi semua, pulang pada puyeng. Kopi 16.000, Masya Allah. Termasuk bapak-bapak, anak saya dagang kopi. Aduh ente kan gimana? Udah kerja di BSI, di bank, buka kafe juga sama teman-temannya. Ya Allah. Ntar papa lihat ke sana, dilihat teman-teman, coba bikin kopi bikin. Disaring, ya Allah. Ngapa disaring itu? Ya emang begini Pak. Nungguinnya udah lama kita. Kita mah biasa kopi kapal api, tuang di gelas, tumpahin air panas, jadi. Ini mau netes, la ilaha illallah. Kata kita mah, kata kita, ya Allah, tuh ngopi sama ngobrol lamaan. Ngobrol. Menjadi kesono-sono ya. Ya emang ini. Kalau kita paham, kalau kita paham, kita harus waspada. Kenapa demikian? Ini adalah tanda, sebagian dari tanda-tanda akhir zaman. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda keburukan yang akan terjadi. Kan kalau yang ngopi di kafe-kafe begitu mah beda sama Starbucks keliling. Starbucks keliling pakai motor, ada termosnya, ya, kopi sasetnya pada gelantungan di situ. Dia mah ngopinya siang. Kalau kafe ngopinya malam. Coba Bapak kalau sekali-kali malam minggu atau malam apa saja masuk jalan Haji Mencong, Pak. Itu jadi jalan kuliner, Pak. Masak makanan Jepang ada, makanan Korea ada. Kafe pinggir jalan kanan kiri kafe sih. Itu rata-rata minum kopinya malam hari, Masya Allah.
Saya pulang ngaji jam 1 malam lewat, wah masih rame. Apalagi malam minggu. Saya berangkat kuliah subuh, dia baru tutup. Kapan sholat subuh? Kan mengakibatkan sholat subuh jadi pada kesiangan. Ya Allah, ini. Nah ini memberikan penjelasan sesungguhnya dalam beberapa hal itu. Kalau pekerjaan, kalau proyeknya orang miskin, proyek orang miskin, orang kaya jangan suka merebutnya. Ini bapak-bapak yang tinggal di komplek, mobilnya udah punya 2, 1 keras, yang 1 punya istrinya Honda Jazz. Tapi di pojok sana ada janda punya anak 3, udah rada tua, dagang nasi uduk laku banget. Ada janda dagang nasi uduk laku. Kebetulan alhamdulillahnya istri bapak yang tadi punya mobil Honda Jazz, suaminya pakai Toyota Rush itu, istrinya pintar bikin nasi uduk. Kata suaminya, "Mi, coba dagang nasi uduk tuh, kok anu laku tuh. Mami dagang nasi uduk lah di sini." Kata istrinya, "Jangan papa. Memang kenapa? Itu proyeknya orang miskin. Kita mah udah punya Honda Jazz, punya mobil Rush, punya apa, di rumahnya juga Gucci gede. Orang lain mau Gucci dia harus ke Tegal dulu ke sana. Kita mah Gucci ada di rumah. Gak usah, jangan dagang nasi uduk." Memang kenapa? Itu proyek orang miskin. Mama pernah ngikut ngaji di Baitur Rahman. Kalau orang kaya ikut-ikutan dagang seperti dagangan orang miskin, itu pertanda keburukan. Emang dulu yang dagang-dagang sembako pakai warung, yang tutup warungnya itu pakai papan tuh Pak. Pakai papan, papannya dinomerin supaya masangnya gampang. 1, 2, 3. Nulisnya juga pakai tangan, dicet. Ujung-ujungnya angkanya kagak rata. 1, 2, 3. Ayo ngacelok gitu. Itu warung sembako. Orang-orang kecil pada dagang sembako. Itu rakyat-rakyat kecil pada dagang sembako. Nanti Bapak, yang dagang sembako ke kampung-kampung bukan orang miskin, orang yang punya partai Pak. Dagang sembako di kampung-kampung, sampai dagangan sembakonya orang kampung kurang laku, kalah sama karena orang kaya udah punya partai, udah punya apa, mau nyalonin presiden juga, taruhnya ikut-ikutan dagang sembako. Ya kan rame. Ada Indomaret, ada Alfamart, ada apa lagi. Dulu mah yang dagang sembako orang miskin yang warungnya pakai papan gitu. Sekarang mah jadi, ya untung ada orang saudara-saudara kita orang Madura, dia mau bertahan. Bodoh, kita buka aja. Biar kata tetangganya Alfamart, dia mau buka aja. Buka, ada beras, dagang beras, pakai kaca dagangnya. Ada juga bensin. Woyo, kita buka 24 jam. Itu hebatnya saudara kita dari Madura, dagang sembako kagak tutup 24 jam. Masya Allah. Ada yang beli, gak ada yang beli, pokoknya buka kita. Jadi kita kalau malam-malam jam 1 malam mendusin, waduh ini lapar banget, Indomie kagak ada, keluar Pak, nyari warung Madura. Ya Allah. Itu urusan ekonomi, pekerjaan orang miskin diambil alih oleh orang kaya. Proyek orang miskin diambil alih oleh orang kaya. Sesungguhnya ini adalah pertanda keburukan. Pertanda keburukan. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bukan urusan itu saja. Urusan kepemimpinan, urusan kenegaraan, urusan kepemimpinan. Dulu, zaman dulu,
Banyak Bapak, orang-orang sederhana jadi kepala desa. Banyak orang-orangnya sederhana, tapi kenapa? Dia punya kemampuan ilmu dan kejujuran, diangkat pada jadi guru, namanya dulu jadi guru. Di akhir zaman nanti orang tidak bisa jadi pemimpin kalau tidak kaya. Jadi yang jadi pemimpin harus jadi orang kaya. Kalaupun nyalonin jadi pemimpin, kalau tidak kaya, insya Allah nggak jadi. Waduh, ini kan menjadi, kalau dilihat dari hadis ini, aduh. Ini kan masuk dalam hadis, idza aradallahu biqaumin su'an. Ini adalah pertanda kurang baik bagi umat. Sehingga apa? Yang harus jadi itu orang kaya. Ya iseng-iseng aja Bapak yang pernah kuliah di mana, sebut saja di APDN, ya. Nah sekarang kita alhamdulillah ya rumah mah punya, sama mobil sama, tabungan habis, wali kota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan memang rupanya hadis ini zaman kita. Idza aradallahu biqaumin su'an, Masya Allah. Sampai di wilayah-wilayah lain, karena tadinya memang modalnya juga gede untuk menduduki jabatan tersebut, modalnya gede, berapa ember. Ya kan namanya juga manusia, punya akal pikiran yang sehat. Tadinya nggak kalah sama tukang cilok. Tukang cilok modalnya 75.000, harus ada untungnya, pulang bawa duit 150.000. Tuh, masa kita yang nyalonin jabatan tinggi begitu kalah pikirannya sama tukang cilok? Kita dulu modalnya habis setiap ember, ya harus ada untungnya. Kalaupun selesai berhenti dari situ, harus punya berapa kali ember lagi nih, makanya nyari duit. Sampailah kepada rumus akhir zaman. Orang punya pangkat nyari duit, orang punya duit nyari pangkat. Orang yang sudah punya pangkat pada nyari duit. Karena kalau udah punya pangkat, nggak punya duit, Masya Allah. Saya ingat itu dulu waktu saya masih rada-rada kecil tuh. Ya udah rada gede sih, soalnya tahu. Kepala desa, kepala desa nggak punya mobil, diomelin Pak. Kepala desa lurah nggak punya mobil, diomelin gara-garanya ada warga yang sakit bilang, Pak Lurah, Pak Kades itu sakit dong, waduh gimana ya? Aduh saya nggak bisa bantu, itu ngomel rakyat. Lagian lurah nggak punya mobil, gitu. Susah, beli dong mobil. Ya beli dari mana? Lurah mikir dong. Jadi ini benar, yang sudah punya pangkat nyari duit, yang sudah punya duit nyari pangkat. Kita kenapa enggak nyari duit gede? Karena enggak punya pangkat. Kenapa kita enggak nyari pangkat? Jawab, enggak punya duit. Ya Allah, ini zaman kenapa jadi? Nanti akan ketemu dengan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiruz zamani," apabila datang akhir zaman, kana qiwamu dinin nasi, maka adalah tegaknya, lancarnya urusan agama, wa dunyahum, dan urusan dunia mereka tergantung kepada ad-danani wad darahi, tergantung kepada dinar dan
dirham. Nanti sudah di akhir zaman, urusan agama pengen lancar, urusan dunia pengen lancar, syaratnya satu, harus banyak duit. Begitu. Nah kita bagaimana memahami hadis ini? Kita harus waspada. Berarti kita hidup di zaman yang sudah akhir. Pesan saya